Halo guys, selamat datang kembali di channel Kode Ular. Oke, jadi kalau dari video sebelumnya kalian udah paham sama metode dan atribut. Di video kali ini kita akan langsung masuk ke pilar pertama OP, yaitu inheritance atau pewarisan. Coba bayangin kalau seandainya kalian punya sebuah restoran besar dan kalian pengen buat cabang baru di kota lain. Nah, kalau seandainya kalian ngebuat semua sistem dan aturannya dari awal, ini bakal ribet banget teman-teman. Dalam pemrograman sendiri, kondisi ini juga bisa dihindarin dengan konsep yang namanya inheritance atau pewarisan. Inheritance memungkinkan kita untuk menggunakan fitur atau logika dari kelas lama ke kelas baru, sehingga kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama. Di Python, kita bisa membuat kelas induk atau superclass yang akan menjadi fitur dasar dari kelas yang akan diwariskan. Dan kita dapat membuat namanya subclass. Nah, subclass ini akan mewarisi semua fitur dari superclass. Ibaratnya, superclass ini kayak restoran utama, sedang subclass adalah restoran cabangnya yang punya aturan yang sama tapi dapat ditambahkan dengan fitur uniknya sendiri. Nah, setelah kita melihat codingan tadi, teman-teman, ini sebenarnya sudah menerapkan konsep dari subclass dan superclass itu sendiri. Tapi ada satu masalah nih, yaitu kita harus nulis ulang atribut yang ada dari superclass ke subclass. Nah, lalu kita tambahin atribut unik yang ada dari subclass itu sendiri. Kelihatannya ribet karena harus nulis ulang. Tapi sebenarnya teman-teman, Python sendiri itu punya yang namanya metode super. Nah, jadi kalian hanya perlu nambahin metode ini untuk bisa ngambil semua atribut yang ada dari superclass ke subclass. Contoh kita bisa lihat dari codingan selanjutnya. Nah, gimana nih setelah kalian ngebandingin dua codingan yang tadi? Yang mana yang satunya harus menggunakan penulisan ulang atribut dari superclass ke subclass, sedangkan yang satunya hanya menggunakan metode super buat ngambil seluruh atribut yang ada dari superclass ke subclass. Ini bakal jauh lebih efisien karena hanya menggunakan metode super buat manggil seluruh atribut yang ada dari superclass itu sendiri. Nah, semoga kalian paham ya dari penjelasan ini. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke prakteknya ya teman-teman. Nah, di sini ibarat kita punya kelas indukan. Nah, konsepnya masih menggunakan latar belakang restoran ya teman-teman. Restoran. Oke. Ini adalah, ini adalah kelas induk. Oke. Nah, ini adalah kelas induk. Terus kita buat function init function init self dengan atribut nama restoran sama lokasi. Oke. Kita masukin datanya, nama sama lokasi. Oke. Nah, sekarang aku pengen dia ngasih informasi tentang restorannya udah buka atau belum. Oke, kita buat fungsi lagi. Buka aja deh. Self. Oke. Kita print self nama restoran
self nama restoran, habis itu di lokasinya sudah buka. Sudah buka. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bikin kelas anakannya. Kelas anak. Nah, di kelas anak ini kita buat contohnya kayak cabang restoran. Cabang. Nah, di cabang kita menggunakan pewarisan sifat dari indukannya yaitu restoran. Oke. Lalu kita masukin lagi fungsi init. Nah, ini udah ada nama sama lokasi. Nah, di sini kita bakal nulis kembali atribut-atribut yang sudah ada. Nama, setelah itu ada lokasi, sama contoh misalnya kita nambahin satu lagi deh, jumlah karyawan. Kita masukin self jumlah karyawan. Kita masukin jumlah karyawan. Oke. Nah, ini udah. Habis itu kita buat fungsi yang akan nampilin info dari contoh jumlah karyawannya. Info karyawan. Oke. Self. Kita print. Self nama restoran, punya jumlah karyawan. Oke. Nah, setelah itu kita print. Kita panggil ini ya. Kita buat subclassnya. Misalnya kayak cabang 1. Cabang. Misalnya namanya apa ya? Nama restorannya contoh ambillah Pizza Hut ya teman-teman. Pizza Hut di daerah Jakarta. Dengan total karyawan 20. Habis itu untuk informasi cabangnya, cabang 1 buka, informasi sudah buka atau belum. Terus kita coba panggil cabang 1 untuk informasi bukanya, informasi karyawannya. Nih, oke, sudah. Oke, kita coba print ya teman-teman. Oke, nah di sini itu ada Pizza Hut di Jakarta sudah buka, Pizza Hut punya 20 karyawan. Nah di sini teman-teman untuk data dari atributnya sendiri itu ada Pizza Hut, Jakarta, dan 20. Nah ini menyesuaikan sama atribut yang sudah kita masukkan tadi, nama, lokasi, dan jumlah karyawan. Lalu ini ada info buka buat kita manggil.
Ini kita panggil fungsinya info buka sama fungsi buka sama info karyawan. Buka, nama restoran, ini di ya teman-teman, di lokasinya udah buka. Lalu kita panggil tadi info karyawan, nama restoran, punya jumlah karyawan berapa gitu. Nih 20 karyawan gitu ya. Oke, sekarang kita coba langsung masuk aja ke bagian praktek dari metode supernya. Nah, di sini teman-teman kita pakai codingan awal, yang mana di sini ada deklarasi yang perlu diulang untuk anakannya, kelas anakannya yang dari kelas induk. Nah, sebenarnya sini kita langsung masukin super ini. Kita ambil variabelnya yang dari kelas induk apa aja, misalnya nama sama lokasi. Oke. Nah, ini setelah sudah dideklarasikan seperti ini, dia bakal langsung ngambil pewarisannya yang ada dari induknya, langsung masuk ke bagian kelas anak. Kita coba run. Nah, ini sama aja teman-teman, sama output yang kita udah pakai sebelumnya. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman dari Python sendiri itu sebenarnya sudah langsung ngedeteksi kalau ada yang namanya kelas anakan pas kita nyoba pakai dev init. Contoh misalnya kita hapus modul ini deh. Dev cabang. Kelas cabang dev init. Oke. Nah, dia langsung ngeluarin kayak gini teman-teman. Jadi sebenarnya Python sendiri itu udah langsung ngedeteksi kalau kita pengen gunain kelas anakan yang bakal mewarisi sifat dari kelas induknya.